Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Saprianto, jurusan Sistem Informasi kelas H. Di sini saya akan membacakan klasifikasi lapangan usaha Indonesia tahun 2020. Yang pertama ada industri pengolahan. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisika dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, atau penggalian seperti produk kegiatan industri pengolahan lainnya. Contoh industri ini antara lain industri makanan, industri minuman, industri pengolahan tembakau, industri tekstil, industri pakaian jadi, dan lain-lain. Yang kedua ada konstruksi. Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerja bangunan, gedung, dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangun atau struktur, fabrikasi di lokasi proyek, dan konstruksi yang bersifat sementara. Contohnya konstruksi gedung. Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam gedung atau bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendiri bangunan atau struktur fabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Yang kedua, konstruksi bangunan sipil. Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan, dan perubahan bangunan, pendiri bangunan atau struktur fabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara. Yang ketiga, konstruksi khusus. Golongan ini mencakup kegiatan konstruksi khusus yang berhubungan dengan keahlian khusus. Biasanya khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau keterampilan khusus dan lebih banyak dilakukan berdasar subkontrak. Yang ketiga ada real estate. Kategori ini mencakup kegiatan orang yang menyewakan agen atau broker perantara dalam penjualan atau pembelian real estate. Penyewaan real estate dan penyediaan jasa real estate lainnya seperti jasa penaksir real estate atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estate. Golongan ini mencakup pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengoperasian real estate, gedung dan hunian dan mal tempat perbelanjaan serta tanah milik sendiri atau yang disewa. Juga penyediaan hunian untuk penggunaan yang lebih lama, khususnya dalam bulanan atau tahunan. Golongan ini mencakup pembangunan gedung yang dikelola sendiri. Yang keempat, pendidikan. Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan umum berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis. Seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah pada tingkat yang berbeda-beda. Seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi, dan lain-lain juga mencakup akademik dan sekolah militer, sekolah penjara, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain. Sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidik pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk siswa cacat baik mental ataupun fisik. Golongan ini mencakup kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan lain. Golongan pokok ini juga mencakup jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini. Yang kelima, pengangkutan dan pergudangan. Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir.
penanganan kargo bongkar muat barang, pergudangan, dan lain-lain. Contohnya angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa. Golongan ini mencakup angkutan penumpang dan barang melalui jalan raya dan jalan rel, serta angkutan barang melalui saluran pipa. Yang kedua ada angkutan perairan. Golongan pokok ini meliputi angkutan penumpang atau barang di perairan, baik terjadwal maupun tidak. Yang ketiga ada angkutan udara. Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang atau barang melalui udara atau angkasa. Golongan ini tidak mencakup perbaikan pesawat atau mesin pesawat dan kegiatan pendukung seperti pengoperasian bandara. Golongan pokok ini juga tidak mencakup menggunakan pesawat tetapi untuk tujuan transportasi serta penyemprotan tanaman, iklan udara, atau foto udara. Yang keempat ada pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pergudangan dan penunjangan angkutan seperti pengoperasian infrastruktur angkutan, misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan, dan lain-lain. Yang kelima, aktivitas pos dan kurir. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pos dan kurir seperti pengumpulan, pemrosesan pengangkutan, dan pengantaran surat dan paket melalui berbagai mekanisme pengantaran, termasuk jasa pengantaran lokal. Yang keenam, informasi dan komunikasi. Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data, serta kegiatan jasa informasi lainnya. Contohnya aktivitas penerbitan. Golongan inti mencakupkan penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta, dan grafik. Penerbitan termasuk perolehan hak cipta untuk isi produk informasi dan membuat isi ini tersedia untuk masyarakat umum melalui kegiatan reproduksi dan distribusi isi ini dalam berbagai bentuk. Yang kedua ada aktivitas produk gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara, dan penerbitan musik. Golongan ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, tape, video, atau disk untuk proyeksi langsung, bioskop maupun untuk siaran televisi. Kegiatan menunjang seperti editing, cutting, dubbing, dan film lainnya. Yang ketiga ada aktivitas penyiaran dan pemrograman. Golongan pokok ini mencakup kegiatan membuat muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk mendistribusikannya dan kemudian menyiarkannya seperti radio, televisi, program data hiburan, berita, perbincangan, dan sejenisnya. Yang keempat ada telekomunikasi. Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa, yaitu transmisi suara, data teks, bunyi, dan video. Yang ketujuh, aktivitas keuangan dan asuransi. Kategori ini mencakup aktivitas keuangan termasuk asuransi, reasuransi, dan kegiatan data pensiun dan jasa penunjang keuangan. Kategori ini mencakup kegiatan dari pemegang aset seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjamin atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenisnya. Contoh aktivitas jasa keuangan bukan asuransi dan dana pensiun. Golongan pokok ini mencakup kegiatan mendapat dan menyalurkan kembali dana-dana selain tujuan asuransi, dana pensiun, atau jaminan sosial wajib. Yang kedua, asuransi penjamin, reasuransi, dan dana pensiun bukan jaminan sosial wajib. Golongan pokok ini mencakup usaha asuransi, usaha penjaminan, usaha reasuransi, dan usaha dana pensiun. Dengan kegiatan usaha meliputi kegiatan jasa pertanggungan atau pengolahan risiko, pemberian jaminan finansial, penanggungan ulang risiko, dan pengolahan program pensiun yang diselenggarakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Ketiga, aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi, penjaminan, dan dana pensiun. Golongan ini mencakup penyediaan jasa yang dicakup dalam
atau erat berhubungan dengan kegiatan jasa keuangan, asuransi, penjaminan, dan dana pensiun, tetapi bukan disediakan sendiri oleh jasa tersebut. Pemecahan golongan ini menurut jenis layanan transaksi keuangan atau pendanaannya. Yang ke-8, kesenian, hiburan, dan rekreasi. Kategori ini mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian atau kebudayaan, hiburan, dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, tempat perjudian, olahraga, dan rekreasi. Contohnya, aktivitas hiburan, kesenian, dan kreativitas. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian atau kebudayaan, hiburan, dan rekreasi dari masyarakat. Yang kedua, perpustakaan, arsip, museum, dan kegiatan kebudayaan lainnya. Golongan ini mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya, dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang-barang seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya, dan pendidikan. Ketiga, aktivitas perjudian dan pertaruhan. Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas perjudian seperti kasino, arena bingo, dan terminal video game, dan penyediaan layanan perjudian seperti lotre dan off-tracking. Yang keempat, aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya. Golongan ini mencakup penyediaan kegiatan olahraga, kesenangan, dan rekreasi, kecuali kegiatan museum, pemeliharaan tempat bersejarah, kebun raya dan kebun binatang, konservasi alam, dan kegiatan perjudian dan pertaruhan. Yang ke-8, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial. Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termaksud dalam kategori ini cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, hingga kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkat kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Contohnya, aktivitas kesehatan manusia. Golongan ini mencakup kegiatan berbagai macam rumah sakit dan lembaga medis, baik rumah sakit umum atau spesialis dan lembaga kesehatan masyarakat dengan fasilitas penginapan yang berkaitan dengan penyediaan pengobatan medis dan diagnostik untuk pasien dalam berbagai kondisi medis. Yang kedua, golongan sosial di dalam panti. Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di dalam panti yang dikombinasikan baik dengan perawat, pengawasan, atau perawatan lain yang diperlukan untuk penghuni panti. Fasilitas perawatan merupakan bagian signifikan dari proses bisnis dan perawat yang disediakan dalam gabungan antara kegiatan sosial dan kesehatan, di mana jasa kesehatan merupakan tingkat yang lebih besar dari kegiatan perawatan. Yang ketiga, aktivitas sosial tanpa akomodasi. Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa sosial di luar panti yang meliputi berbagai jasa bantuan untuk masyarakat. Kegiatan di sini tidak mencakup jasa penginapan kecuali pada hal yang sementara. Yang terakhir, aktivitas jasa lainnya. Kategori ini mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa per orang yang tidak mencakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Contohnya, yang pertama, aktivitas keanggotaan organisasi. Golongan pokok ini mencakup kegiatan organisasi yang mewakili kepentingan kelompok khusus atau memperjuangkan ide atau gagasan organisasi kepada masyarakat umum. Yang kedua, reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga. Golongan ini mencakup kegiatan reparasi dan perawatan perangkat komputer dan perlengkapan seperti desktop, laptop, terminal komputer, printer, dan perangkat penyimpanan. Golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi peralatan komunikasi seperti mesin fax, radio, dua arah, dan barang elektronik konsumen.
seperti radio dan televisi. Yang ketiga, aktivitas jasa perorangan lainnya. Golongan pokok ini mencakup kegiatan jasa perorangan lainnya yang tidak termasuk dimanapun dalam klasifikasi ini, seperti pencucian produk tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lainnya, jasa pemakaman dan jasa perorangan, kegiatan lainnya yang terkait dengan pemakaman, jasa lainnya yang berkaitan dengan mencakup salon dan tempat pemandian. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.